Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohli sodri wa yasili amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Teman-teman, pagi ini sebelum saya berangkat sekolah, sebelum beraktivitas, mungkin juga teman-teman sedang persiapan ya, mau bekerja, mau sekolah, mau mencari rezeki ataupun ke tempat tujuan yang tujuannya adalah bersifat positif. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu dilancarkan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, izinkanlah pagi ini sharing ya, kita sharing sejenak terkait dengan berbagai macam pertanyaan teman-teman juga, dan juga kemarin ada teman-teman saya di Seven Gym juga sharing sama saya. Nah, izinkanlah kali ini saya ingin menuangkan dan juga sekaligus menanggapi terkait pertanyaan ataupun komentar dari teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah request dari siapa, saya lupa masih apa. Jadi ingin latihan chest tapi ingin ada garisnya ya, bagian lowernya katanya masih kurang nampak. Insya Allah nanti saya akan buat menggunakan dumbbell teman-teman ya. Kemudian yang kedua, nah ini terkait juga masalah dari ekspektasi dan juga realita teman-teman. Nah, jadi yang maksud saya di sini adalah ekspektasi. Kita manusia, namanya manusia, saya pribadi tidak terlepas dari yang namanya berbagai macam kekeliruan ataupun kesalahan. Kita pasti pengen ya mendapatkan suatu hal secara mudah, secara instan. Contoh ya, yang karena saya yang bicarakan di sini adalah tentang dunia gym, tentang dunia fitness. Pasti kalau saya pribadi ketika saya baru pertama kali mengenal dunia fitness, pasti pengen badan besar, pasti pengen saya pengen badan bagus, six pack dan macam-macam. Intinya apa? Intinya tidak hanya tidak melihat prosesnya, tetapi langsung melihat hasilnya. Nah, itu ekspektasi kita pasti ke arah sana. Begitupun juga para klien saya, para member saya tanyakan pertama kali ketika memulai dunia fitness atau memulai dia mau latihan, saya tanya tujuannya apa, untuk short term atau long term, untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, saya jelaskan di sana jangka pendeknya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana. Ternyata rata-rata alhamdulillah kebanyakan pengen untuk jangka panjang. Nah, kalau misalkan untuk jangka panjang, ayo kita mulai step by step, pelan tapi pasti ya, slow but sure, pelan tapi pasti teman-teman. Nah, yang saya inginkan di sini teman-teman, selama teman-teman sekarang itu menurut saya teman-teman itu dikaruniai kesehatan yang prima, kemudian diberi waktu yang banyak untuk mampu atau waktu yang senggang lah untuk berolahraga, ayo manfaatkan. Nah, maksud saya di sini teman-teman, jadi bukan semata-mata saya di sini latihan pamer otot, kemudian apa ya, menunjukkan ini hasil otot saya. Tidak teman-teman, tidak. Memang namanya orang, sekali lagi, ekspektasi kalau kita terlalu tinggi tetapi tidak diimbangi dengan aksi nyata, ini pasti akan berdampak pada mental kita. Karena banyak juga klien saya latihan sekian bulan, hampir 1 tahun, tidak nyampe 1 tahun, paling 6 bulan, paling lama 8 bulan itu hilang. Entah kenapa, berbagai macam alasan. Alasan sibuk lah, alasan tidak ada waktu lah, macam-macam lah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya programnya gagal total. Kan saya sudah beberapa kali saya sampaikan, tidak ada yang gagal, mereka hanya berhenti di tengah jalan. Nah, seperti itu. Jadi ayo teman-teman, mumpung masih ada waktu, mumpung masih kita diberi sehat, mumpung kita masih diberi waktu, latihan. Karena yang paling sulit adalah maintain teman-teman, menjaga. Seperti saya, menjaga. Kenapa? Karena kita maintain, yang namanya maintain tuh godaan ataupun halangan ataupun faktor-faktor yang kadang melemahkan mindset kita ataupun dari diri kita sendiri, mood misalkan, itu pasti aduh gimana ya. Yang saya ingat adalah ketika saya lelah atau capek, saya juga manusia teman-teman, sama, kita sama-sama manusia pasti mengalami titik yang namanya jenuh, bosan, boring. Yang saya lakukan adalah apa? Saya mengingat ketika pertama kali saya memulai latihan, kenapa kok saya bisa sampai di titik seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi terkadang memang
namanya kita hidup ya. Di sini saya bukan mau mengajak teman-teman untuk berprovokasi, kemudian juga mengajak teman-teman untuk saling saling menuding ataupun saling suudzon ya, tidak. Karena rata-rata orang itu memang hanya melihat prosesnya. Seperti yang saya share tadi malam, kebanyakan orang tidak percaya dengan real food harian saya. Pasti suplemen lah, pasti pakai whey atau gainer atau apapun, ujung-ujungnya malah ditanyakan jualan steroid. Naudzubillah min dzalik. Sepora. Mohon maaf ya, saya bilang sekali lagi, saya tidak pernah coba dan saya memang tidak tertarik teman-teman. Ya silakan, namanya orang pengen, kemudian dia juga tahu hasilnya, tetapi asalkan diimbangi dengan ilmu atau kepahaman tentang steroid ya, dan juga konsekuensinya, silahkan. Itu merupakan pilihan. Kan sekali lagi saya sampaikan, silahkan pilihan. Saya tidak mau ikut campur urusan mau pakai atau tidak pakai, silahkan. Yang penting kalau saya pribadi saya tidak, saya no. Nah, seperti itu. Dan ujung-ujungnya pasti ini suplemennya mana? Silakan teman-teman, ayo. Mumpung kalau misalkan teman-teman dekat Bondowoso ataupun satu kota ataupun yang pengen silaturahmi ke rumah saya, mari silahkan. Akan saya tunjukkan real food harian saya. Malah saya akan jamu. Kebanyakan di sana di dapur saya itu mie sedap, istri yang menyiapkan. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kok bisa seperti ini badannya? Ya saya tidak tahu. Ini merupakan akumulasi dari sekian tahun saya latihan teman-teman. Makanya yang tidak tahu, yang tidak paham, yang tidak kenal sama saya, yang baru pertama kali kenal, pasti ujung-ujungnya pasti pakai steroid, pasti pakai suplemen yang mahal. Aduh. Tapi saya nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting saya ikhlas, saya memberikan informasi seperti ini, saya juga ikhlas. Mudah-mudahan jadi amal jariah saya. Alhamdulillah teman-teman. Contoh misalkan proses yang menyakitkan, yang tidak ternilai menurut saya adalah seperti ketika kita latihan kaki. Contoh member saya kemarin tidak pernah latihan kaki, kemudian saya latihan kaki versi template teman-teman, sampai 2 hari tidak bisa jalan, 2 hari tidak bisa sholat normal, sholatnya pakai duduk. Itu menyakitkan. Tetapi saya tanya, apakah Anda dera kapok? Enggak, saya siap, alhamdulillah. Nah itu yang saya cari. Karena memang rata-rata orang tidak mau sakitnya, rata-rata orang tidak mau prosesnya. Hasilnya saja, nih seperti ini. Aduh. Itu yang kurang etis, itu yang kurang baik teman-teman. Makanya ketika saya hanya tersenyum saja ketika ada orang, Mas Servan itu pasti pakai ini, pakai itu. Silahkan ya, silahkan menggibah saya, silahkan berbicara jelek tentang saya, dosa-dosa saya akan diambil si dia, kan seperti itu. Nah begitu teman-teman. Jadi saya di sini, ayo, mumpung masih ada waktu, kita berolahraga, kita sempatkan lah, kita beri reward lah, kita penghargaan lah untuk badan kita sendiri teman-teman. Kenapa? Kita investasi untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka yang paling penting poinnya adalah dalam latihan, dalam tujuan bodybuilding menurut saya itu adalah tujuannya jangka panjang, niatkan untuk ibadah agar berkah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pada kesimpulannya, yang pertama pada teman-teman tadi, tolong tidak usah terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Ya, tadi juga ada yang bertanya, memang berapa butuh lama dengan gerakan seperti yang sudah saya berikan membentuk otot dada seperti ini. Jangan menghitung waktu, jangan mencari target. Sudah lakukan selama 3 bulan lah, 3 bulan prioritaskan. Lihat hasilnya dan lakukan secara kontinu, secara konsisten, lihat hasilnya dalam 1 tahun. Yang menikmati Anda sendiri. 1 tahun itu sebentar kok, apalagi sekarang waktu berputar dengan cepat ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Ini juga persiapan dan juga buat Mas Dan ya. Terima kasih Mas Dan. Insya Allah nanti saya akan juga buat video ataupun jadwal latihan saya seperti biasa pada waktu bulan Ramadan. Pasti saya buat. Strategi saya adalah 1-2 minggu mungkin saya main high repetisi dengan jadwal yang tepat. Kemudian 3 dan 4 mungkin saya normal. Karena 1 dan 2 adalah untuk strategi saya ya, adalah untuk adaptasi kondisi tubuh yang pasti ada kurang makannya dan juga pasti kurang tidur ya, karena kita fokus untuk ibadah. 3 dan 4 insya Allah step by step saya akan normal lagi latihannya. Nah, seperti itu. Bisa apa tidak bisa kita
lihat saja nanti. Nah, seperti yang penting ada apa namanya, ada planning teman-teman, ada planning, ada rencana. Nah, begitupun juga buat teman-teman. Jangan hanya planning, jangan hanya teori saja, lakukan. Tidak usah perlu melihat penilaian orang lain. Nah, seperti itu. Siapa yang tidak pengen punya badan yang langsung instan bagus? Siapa yang tidak pengen? Semuanya pasti pengen. Begitupun saya. Misalkan kita juga kalau disuruh milih, pilih sepeda apa mobil. Orang secara normal pasti pengen pilih mobil. Sementara kita masih punya sepeda. Terus bagaimana? Ya tetap kita pakai sepeda. Karena sama-sama bisa jalan, sama-sama bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan, kita tempat kerja. Nah, intinya di sini teman-teman, kalau misalkan kita disuruh milih hidup sehat tetapi tidak mau secara murah ataupun secara mahal sekalian, itu adalah pilihannya teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman ya, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat teman-teman. Tetap semangat dan juga tetap dukung channel saya dengan cara subscribe masa depan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.